الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. صدق الله وصدق الرسول. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur mengawali pertemuan kita di malam yang berbahagia ini, tanggal 26 Rabiul Akhir, ya, atau 25. Yang jelas ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Rabiul Akhir. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur panjang. Karena yang masih hidup saat ini dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah berumur panjang, ya. Ini harus kita syukuri dan wajib bagi kita untuk terus dan selalu bersyukur kehadirat Allah. Kemudian kita memuji Allah karena telah menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah ridha menjadikan agama Islam ini sebagai agama kita. Agama yang sangat sempurna. Semua masalah dibahas. Tidak ada satu masalah pun yang tidak ada solusinya dalam Islam. Bahkan ketika orang-orang Yahudi dengan nada mengejek mengatakan kepada Salman Al-Farisi bahwa Nabi kalian itu mengajarkan semua perkara, hatta al-khira'ah, sampai masalah masuk WC, keluar WC, adab-adab di jamban diajarin. Maksudnya orang-orang Bani Israel itu merendahkan. Tapi justru Salman Al-Farisi mengatakan dengan bangganya, ajal, memang iya, lalu kenapa? Artinya apa? Kita berpikir positif. Kalau dalam urusan perkara sekecil itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab-adabnya, lalu bagaimana pula dengan perkara yang besar dalam agama kita ini, terkhusus yang mengatur urusan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Enggak mungkin agama sesempurna ini, agama Islam, tidak ada bahasan tentang bagaimana sikap yang seharusnya antara penguasa dengan rakyatnya. Dengan redaksi kalimat yang lain, malam ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang, atau kajian kita, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malam ini dengan judul yang lebih umum daripada judul-judul sebelumnya. Kalau sebelumnya sikap Ahlus Sunnah terhadap pemberontakan, maka malam ini lebih umum, sikap Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Masih dengan kitab panduan kita, As-Sirajul Wahhaj bi Sahihil Minhaj, cahaya yang terang benderang yang menjelaskan tentang metode beragama yang sahih, sikap, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam masalah akidah
dan manhaj. Kita sampai pada poin 95. Beliau mengatakan, jadi kita langsung saja karena materinya agak panjang. Adab-adabnya banyak. Tadi seperti yang kita tegaskan dalam muqaddimah, kalau dalam ukuran atau urusan perkara yang remeh-temeh, adab-adab buang hajat diajarkan dalam agama kita, pasti masalah yang lebih besar dan lebih dahsyat juga harusnya ada ajarannya, ada tuntunannya. Di antaranya nanti akan dirangkum dalam poin-poin di kitab yang penuh berkah ini, ya, buah karya Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani Al-Ma'ribi, hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Poin ke-95 beliau mengatakan, wa aras sam'a wat ta'ata lil hakimil muslim fil ma'ruf wa in zalam. Aku berpendapat bahwasanya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim dalam perkara-perkara kebaikan, walaupun dia seorang yang zalim. Ini kurang lebih sudah disinggung pada poin-poin sebelumnya. Namun ini lebih umum lagi. Kalau seandainya dengan redaksi kalimat yang sama, maka ini bersifat penguat, penegas. Diulang-ulangnya sebuah pernyataan, salah satu tujuannya adalah untuk penguatan. Jadi supaya lebih kokoh. Dan itu banyak kita dapatkan dari metode Nabi SAW mengulang-ulang sebuah kalimat atau pernyataan, ya. Salah satu tujuannya, kata para ulama, hikmahnya adalah untuk menguatkan. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi kalau jamaah bertanya, judulnya sikap ahlus sunnah terhadap penguasa, apa hubungannya hadis yang dibawakan dalam muqaddimah tadi? Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Salah satunya yang ingin kami sampaikan adalah di dalam pengulangan sebuah pernyataan, di antara hikmahnya adalah penguatan. Kami membawakan contohnya. Kami membawakan contohnya dari hadis Nabi SAW ketika menerangkan ketakwaan itu sumbernya dari hati atau dada. Takwa itu asalnya adalah dari intern, dari dalam, maka dia akan terpancar secara zahir lewat lisan. Orang yang bertakwa pasti dia akan mengeluarkan kata-kata dari lisannya, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang baik, kalimah thayyibah, nasihat yang mendinginkan, tidak membuat suasana tambah keruh, berusaha untuk mengademkan. Itulah yang kita inginkan. Kemudian tindak tanduknya juga ya selaras dengan ketakwaan yang memang berasal dari dalam dadanya. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin muslim, penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin yang kita sebut dengan ulil amri. Jadi harus taat kepada ulil amri. Termasuk ulil amri yang di tingkat paling tinggi maupun yang membantu, yaitu para menteri, gubernur, itu termasuk ulil amri. Taat dan patuh, mendengar serta mendukung hal-hal yang positif dari kebijakan-kebijakan para penguasa. Wa in zalam. Nah, ini kalimat atau kata-kata ini yang kadang diperselisihkan oleh sebagian kalangan. Wa in zalam. Walaupun dia zalim. Zalim dalam artian ada hak-hak kita sebagai rakyat
yang tidak ditunaikan. Ada harta kita dizalimi, yaitu dengan paksa diambil. Entah bagaimana caranya, biasanya dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan, edaran-edaran, apapun kalimatnya. Jadi walaupun zalim sekalipun, maka ingat kita harus tetap taat dan patuh serta tunduk. Ini hukum asalnya. Dan itu berat. Menjalankan konsekuensi atau sikap karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini bukan hal yang gampang. Berat. Maka perlu untuk terus diingatkan. Sejarah cukup kita jadikan sebagai pelajaran. Jangan mengulang kembali kesalahan. Wala ara syaqqa 'asa al-muslimin, dan aku tidak berpendapat bolehnya memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya, karena kalau sudah terjadi pro dan kontra, kemudian semakin meruncing, kaum muslimin terkotak-kotakkan. Kalau kaum muslimin yang seharusnya bersatu padu di bawah kepemimpinan yang satu harus terbelah, ya berarti logikanya kekuatannya berkurang. Apalagi pembelahan dan perpecahan itu kemudian menjadi kutub yang berseberangan yang harus diadu domba. Atau lebih dahsyatnya lagi diadu banteng. Kalau adu domba cuma domba kecil, adu banteng. Ini kan yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Fa'idha amara bima'siyatillah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis. Maka apabila dia memerintahkan kita sebagai rakyat untuk bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'ah, maka hukum asalnya adalah tidak boleh mendengar dan taat. Kenapa? Dalilnya sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri, kepada penguasa, itu berkait erat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Selama pemimpin atau penguasa menyeru dan mengajak kita sebagai rakyat untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka selama itu pula ulil amri ditaati. Tapi ketika penguasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka berlakulah kaidah la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Khaliq. Jelas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sampai di sini, fala sam'a wala ta'ah. Maka kita tidak boleh mendengar dan taat di dalam bermaksiat kepada Allah. Illa. Nah, di sini ada pengecualian. Illa idza ghalaba ala dhanni ahli ilm. Kecuali jika para ulama itu berijtihad anna dzalika ya'ulu ila mafsadatin akbar. Kalau seandainya tidak mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal di mana penguasa itu memerintahkan kita untuk bermaksiat, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Nah, kalau ulama sudah fatwa, walaupun itu maksiat, tapi karena itu perintah dari penguasa, kalau tidak ditaati, tidak dijalankan, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.
daripada sekedar mengerjakan maksiat tersebut. Jadi bermaksiat kepada Allah mafsadat. Tapi kalau tidak dilaksanakan karena ini sudah diperintah oleh penguasa, dipaksa dalam tanda kutip, dan kalau tidak dilakukan akan memunculkan mafsadat yang lebih parah daripada sekedar bermaksiat kepada Allah. Dan itu sudah dilegitimasi oleh fatwa para ulama ahlul ilmi di sini. Sudah mendapatkan rekomendasi dari ulama dalam masalah ini, karena dipaksa oleh penguasa, maka kata para ulama, lakukan, kerjakan, tetap taat dan tunduk. Nih, illa idza ghalaba ala dhanni ahli ilm anna dzalika ya'ulu ila mafsadatin akbar. Kalau seandainya tidak taat dan tunduk kepada perintah penguasa yang intinya adalah maksiat tadi, akan menimbulkan masalah mafsadat yang lebih dahsyat. Fatudfa'ul mafsadatul kubra birtikabil mafsadatis sughra. Maka terapkan kaidah akhaffud dararain. Kata para ulama usul fikih, kalau terjadi dalam sebuah kasus ada dua mafsadat, maka yang dipilih untuk dikerjakan adalah sesuatu yang mafsadatnya lebih ringan, yang paling kecil. Misal, kita diperintah untuk mengeluarkan dari harta kita yang bukan berbentuk zakat. Ada kebijakan kita diambil hartanya entah sekian persen, bukan berbentuk zakat. Kemudian kalau tidak dikerjakan, jadi ini adalah sebuah mafsadat pada harta kita. Berkurangnya harta kita dengan cara yang tidak syar'i, misal ini mafsadat. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah kebijakan penguasa terus tidak dikerjakan, maka akan berbuah pada hal yang lebih besar. Contoh, kita dituduh melakukan subversi atau usaha-usaha untuk memecah belah NKRI, dituduh dengan fitnah macam-macam, teroris, ekstremisme dan seterusnya. Maka dua mafsadat ini ditimbang, mana yang paling ringan itu yang dilakukan. Demi keutuhan negeri ini, demi keamanan dan stabilitasnya, maka walaupun berkurang harta kita, ya lakukan, karena itu mafsadat yang lebih ringan dibandingkan nanti kalau tidak melaksanakan atau mengerjakan hal tersebut. Ini sebagai contoh saja. Jadi ada di dalam ilmu usul fikih yang disebut dengan irtikab akhaffud dararain. Irtikab akhaffud dararain, mengerjakan darar mudarat yang paling ringan, yang paling kecil di antara dua mudarat atau lebih. Ya, ini adalah berdasarkan ilmu. Jadi tetap melakukan sebuah perbuatan yang menimbulkan mafsadat, tetapi dia adalah yang paling ringan di antara mafsadat yang ada. Sebagaimana kalau seandainya ada kasus dihadapkan kepada dua maslahat, ada dua keuntungan, ada dua manfaat, maka kita sebagai mukmin harus memilih manfaat maslahat yang lebih besar. Contoh, usaha menyantuni anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Wakaf, kita sebagai nazir.
ya, sebagai orang yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf kaum muslimin. Maka kalau di sana ada penawaran program-program kebaikan untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang lemah, kita sebagai yang mengurus itu harus memilih program yang terbanyak dan terbesar maslahatnya. Kalau enggak, kita termasuk khianat. Karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa kamu pilih program ini? Padahal program yang satu maslahatnya lebih besar. Bukankah kamu sudah paham? Kalau dalam maslahat, jika terdapat lebih dari satu maslahat, maka yang diambil dan yang dipilih adalah yang paling besar maslahatnya. Seperti kita dihadapkan pada masalah tender-tender, membangun sebuah bangunan yang mana itu dalam rangka untuk maslahat kaum muslimin. Maka kita memilih mana di antara pelaksana proyek yang dimaksud, yang menawarkan jasa yang paling menguntungkan, yang bisa kembali kepada kaum muslimin. Itu seharusnya yang dipilih. Bukan karena ini kontraktor ini dekat sama saya. Karena dekat sama saya, maka dia yang dimenangkan. Jadi atas dasar apa kita sebagai pengurus memilih itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena memilih, seharusnya yang dijadikan sebagai dasar pemilihan itu adalah manfaat mana yang paling besar. Kenapa? Karena ini harta amanah kaum muslimin. Gitu ya. Jadi bukan seenak-enaknya kita. Karena bukan harta pribadi. Kalau harta pribadi terserah. Berarti kita zalim dengan diri kita sendiri. Makanya di situ ada doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena secara tidak sadar kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu di antara banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi kita pilih untuk diri kita sendiri sesuatu yang tidak lebih besar manfaatnya. Itu zalim sama diri sendiri. Ya, contoh diberi atau ditawari minum apa, tubuh kita itu lebih bagus, lebih sehat kalau minum air putih misalnya. Tapi kita justru memilih air yang lain yang justru membahayakan bagi kesehatan tubuh. Misalnya es, ya, ginjal kan bekerja lebih berat kalau yang dikonsumsi itu air es misalnya. Itu saja sudah zalim terhadap diri sendiri. Kenapa kok zalim sama diri sendiri? Karena tubuh kita ini, kesehatan yang Allah berikan, amanah atau bukan? Apakah kita mengatakan, wong badannya dewek, sak karepku, ya, itu nggak boleh. Itu namanya sudah menzalimi atau tidak amanah terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita. Makanya menjaga kesehatan itu penting. Nah, kalau sudah jaga kesehatan, yang namanya sakit itu Ustaz tetap datang, ujian. Apakah berarti ketika kita sudah betul-betul menjaga kesehatan, lalu ketika kita sakit kita tetap dikatakan zalim? Kan tidak. Yang zalim itu adalah orang yang tidak punya usaha sama sekali untuk menjaga kesehatan dirinya. Dan nanti biasanya kita menyesal itu ketika kesehatan itu diambil oleh Allah. Biasanya seperti itu. Makanya kadang-kadang diingatkan dengan diberi sakit.
Sehingga seorang mukmin itu ketika diberi sakit ya dinikmati, ya, menikmati ujian, menjalani dengan penuh kekhusyuan. Karena dia biasanya orang kalau sakit itu kan kedekatan dengan Allah sebagai Tuhannya itu lebih terasa, ya kan? Nanti kalau saya sudah sehat, insya Allah saya akan tahajud, saya terus berpikir baca Quran. Pas sakit, tapi pas sudah sehat kembali, udah lupa, biasa ya. Makanya kita harus terus dan selalu diingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi beliau menerapkan ilmu usul fikih, yaitu akhaffud dararain, irtikabu akhaffid dararain, melaksanakan mafsadat yang lebih kecil, yang lebih ringan. Karena pilihan harus melakukan salah satu, enggak mungkin tidak melakukan dua-duanya. Wa a'taqidu, kemudian beliau melanjutkan di poin yang sama, dan aku beriktikad, dan ini sekaligus i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa a'taqidu anna mafsadata itharatil fitan wal ifti'at ala wulatil umur akbar min mafsadatil munkar alladhi yuradu taghyiruh. Aku berpandangan meyakini bahwa mafsadat timbulnya fitnah, kekacauan dalam sebuah negeri, wal ifti'at ala wulatil umur, dan tidak taat kepada pemimpin atau penguasa, itu lebih besar mafsadatnya daripada mafsadat kemungkaran yang ingin dirubah. Lebih besar mafsadat mudarat yang ditimbulkan karena tidak taat kepada penguasa daripada mafsadat kemungkaran akibat kebijakan penguasa yang zalim. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa yang zalim itu nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sedangkan kita, pertanggungjawaban yang diminta adalah kamu sudah laksanakan kewajibanmu. Walaupun kewajiban tersebut berasal dari kebijakan yang zalim sekalipun. Itu. Kenapa kamu lakukan itu? Bukankah akibatnya akan menumpahkan darah lebih banyak? Apalagi kita orang-orang yang ditokohkan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya ingin cerita Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad adalah salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang patut dijadikan contoh bagaimana beliau menerapkan hal-hal yang kita bahas malam ini. Ketaatan kepada penguasa luar biasa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa ketika itu di zaman Imam Ahmad adalah kebijakan tentang akidah, keyakinan yang harus dituruti oleh semua rakyat. Karena penguasa ketika itu berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Apa enggak bahaya meyakini Al-Quran makhluk? Padahal Al-Quran sifat Allah. Itu kan sudah parah. Bahkan bisa mengarah kepada keyakinan kufur. Tapi lihat bagaimana respon Imam Ahmad. Para ulama ketika itu dipaksa, bahkan dihukum kalau tidak meyakini dengan keyakinan versi penguasa. Ada ulama-ulama yang akhirnya mengikuti keinginan penguasa karena ABS, asal bapak senang. Akhirnya tadi dia mengiyakan dengan berbagai macam alasan. Namun Imam Ahmad dan beberapa orang ulama selain beliau tetap tegar untuk tidak berubah pendirian.
Walaupun harus berkonsekuensi, dihukum cambuk, dipenjara, di-stop pengajiannya, tidak boleh berfatwa, dan itu diikuti oleh Imam Ahmad. Para muridnya datang ke penjara, berkunjung, menginginkan untuk menulis fatwa Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad sama sekali tidak mengeluarkan fatwa untuk mengangkat senjata melawan penguasa yang nista. Ini kezalimannya bukan sekadar kebijakan umum atau kebijakan ekonomi, bukan. Kebijakan yang sudah masuk ke ranah keyakinan. Jadi mau mengotak-atik keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran itu kalamullah, nggak bisa dikatakan makhluk. Sifat Allah kok makhluk? Nggak bisa dilepas dan dipisahkan dari zat Allah. Maka dikatakan Al-Quran kalamullah, sudah. Nggak boleh katakan Al-Quran makhluk, bahaya itu. Nah, itu dengan kebijakan penguasa mengharuskan dan mewajibkan semuanya. Kalau menentang, penjara, cambuk, mati, keluarganya diusik, disiksa, embargo ekonomi, nggak digaji. Kalau biasanya dia dapat gaji dari pemerintah, mukafaah ya, diberi upah negara, dipotong, di-stop dan lain sebagainya. Tapi Imam Ahmad mengambil risiko itu, mempertahankan keyakinan, memperjuangkan kebenaran, namun tetap tidak pernah sedikit pun kata-kata beliau mengarah kepada pemberontakan kepada penguasa. Tetap harus taat. Lihat Imam Ahmad, contoh beliau, ketika ditanya kenapa beliau tidak berfatwa, padahal murid-murid dan orang-orang yang mencintai Imam Ahmad, yang mendukungnya banyak. Karena Imam Ahmad ulama, betul-betul ulama, yang pikirannya dan pandangannya jauh ke depan. Dia tidak hanya melihat skala mikro, tapi makro. Efek negatif yang ditimbulkan dari ucapan saya, fatwa saya, itu dahsyat sekali. Maka beliau tidak mau melihat pertumpahan darah. Sudah, tetap taat. Kenapa? Karena pemimpin atau penguasanya masih muslim. Walaupun melakukan penyelewengan dalam masalah akidah sekalipun. Maka oleh karena itu, kita atau maksud kami mengatakan ini bukan tutup mata dari kesalahan penguasa. Tidak. Sama sekali tidak. Kita tidak membiarkan dan tidak menutup mata, pura-pura nggak tahu kalau di sana sini ada kezaliman, kebijakan yang tidak pro rakyat karena hanya mementingkan golongan atau kelompok tertentu. Tahu, tapi kita harus mengedepankan ini, kekuatan kita kaum muslimin, yaitu persatuan dan kesatuan negeri kita yang kita cintai ini. Maka tetap taat dan patuh adalah solusi. Berat Pak Ustadz? Iya, emang berat. Tapi harus dilaksanakan. Fil ghalib, kata beliau, biasanya kebanyakannya adalah mafsadat yang ditimbulkan dari fitnah karena melawan penguasa, tidak taat dan tunduk kepada penguasa walaupun zalim, itu lebih besar daripada mafsadat dari kemungkaran hasil kebijakan atau kezaliman penguasa tersebut. Fil ghalib, kata beliau, mayoritasnya seperti itu. Tengoklah sejarah, ya. Kembali belajar dan mengingat sejarah kita. Fanu'addil ladzi 'alaina, maka kesimpulannya kata beliau, kita tunaikan kewajiban kita terhadap penguasa. Wa nas'alullaha alladzi lana,
dan kita minta kepada Allah hak-hak kita yang belum tertunaikan atau yang tidak ditunaikan oleh penguasa atau pemimpin kita. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, kezaliman apa lagi? Hartaku diambil, padahal penghasilanku cuma sekian. Ya Allah, cukupkanlah aku. Nah, beri hidayah kepada pemimpinku. Nah, ini kan adem. Karena kalau doa kita diijabahi oleh Allah, seperti yang sudah kita tegaskan pada pertemuan yang lalu, maka kebaikan itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua rakyat yang berada di bawah kekuasaan dia. Maka jangan pelit-pelit mendoakan kebaikan buat penguasa atau pemimpin. Nah, nanti insya Allah akan lebih jelas lagi. Beliau mengatakan, was-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang bahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Maksud beliau, belajarlah dari negeri-negeri yang akhirnya porak-poranda gara-gara tidak taat dan tidak patuh kepada pemimpinnya. Negeri yang kacau balau, perang terus berkecamuk. Wal qulub baina isbi'aini min asabi'ir rahman, dan hati-hati manusia itu berada di antara genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mampu dan maha kuasa untuk membolak-balikkan hati. Pemimpin penguasa yang tadinya zalim, kira-kira Allah mampu enggak merubah menjadi pemimpin yang adil? Saya mau tanya sama jamaah, jawabannya sangat mampu. Maka di antara untuk mengubah itu, doa-doa kita sebagai rakyat untuk kebaikan pemimpin kita. Bukankah kita menginginkan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya? Salah satu bentuk cinta kita kepada penguasa atau pemimpin kita doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ustaz, sudah doa Ustaz. Pertanyaan berikutnya, berapa kali kita doa untuk pemimpin kita? Bahkan disengiti. Kami pernah berkhutbah di sebuah masjid. Kemudian di khutbah yang kedua, ya, di dalam doa, karena salah satu rukun khutbah adalah doa. Selain berdoa untuk kaum muslimin secara umum, maka kami khususkan doa untuk pemimpin, untuk penguasa kita. Bahkan kami menyebut nama. Lalu ternyata di antara jamaah itu ada yang enggak suka sama pemimpin tersebut, penguasa tadi. Sehingga khutbah kami dinyinyiri atau dipermasalahkan. Bahkan mengatakan jangan panggil lagi ustadz yang bersangkutan untuk khutbah di masjid yang bersangkutan. Kami menanggapi itu santai saja. Karena prinsip kami, siapapun penguasanya, siapapun pemimpinnya, selama dia muslim, doakan. Kewajiban kami, kita sebagai rakyat, mendoakan kebaikan buat pemimpin kita. Siapapun dia, sezalim apapun. Makanya pemimpin kita dari yang pertama ya sampai sekarang itu ketika mereka sedang berkuasa, kita sebagai rakyat wajib untuk mendoakan. Masalah mereka berubah menjadi baik, ya, maka kita bersyukur. Mudah-mudahan itu termasuk diijabahinya doa kita. Ataupun kalaupun
tidak ada keterangan satupun bahwasanya itu hasil akibat dari doa kita. Alhamdulillah, yang penting hasilnya kan pemimpin menjadi baik. Karena yang kita inginkan bukan kepopuleran kita, bukan dari doa yang kita ucapkan itu kita jadi sangat berjasa. Enggak, tidak ada ya sama sekali niat seperti itu. Maka kalau saya berkesempatan untuk khutbah di masjid yang sama, kan saya buktikan, ya, saya akan mendoakan penguasa atau pemimpin yang sekarang, bahkan menyebut nama. Karena itulah konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Apa salahnya? Di Saudi Arabia, bahkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika khatibnya mendoakan pemimpin, mereka terkadang menyebut nama. Al-Malik Salman bin Abdul Aziz, sebut nama. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan Pangeran Mahkota, disebutkan Muhammad bin Salman, nama. Dan itu hal yang biasa, karena memang begitulah metode Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin atau penguasa. Kalau raja dapat hidayah, presiden mendapat hidayah dari Allah, menjadi adil, pro rakyat, maka kebaikan merata akan dirasakan oleh seluruh kita. Jadi maksud beliau mengatakan bahwa hati-hati itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak doa untuk para penguasa atau pemimpin kita yang sudah mengurus negeri kita yang katanya, mohon maaf dalam tanda kutip, morat-marit, carut-marut, kacau, kondisi mengenaskan, hutang yang sudah bertumpuk-tumpuk, masalah ini, masalah itu, macam-macam. Belum selesai masalah ini, timbul masalah yang lain lagi. Belum habis viral yang satu, viral yang lain lagi. Begitu terus polanya. Jadi ngurus negara ini enggak gampang. Maka butuh partisipasi yang baik dari semua pihak. Penguasa, tolong ingat amanah. Satu saat dunia itu enggak selalu di atas kok, berputar terus. Sekarang kau jadi pemimpin, kau penguasa, apakah selamanya akan menguasai? Raja-raja di Arab Saudi, akhirnya kalau memang sudah meninggal, dikuburkan sama seperti kuburan orang-orang biasa. Untuk menunjukkan bahwa pangkat tahta kekuasaan itu hanya titipan. Sebaik-baik orang adalah yang bisa dengan baik dan benar, bagus mengelola titipan tersebut, menggunakan titipan tadi untuk sebesar-besarnya demi kemaslahatan orang banyak. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. InsyaAllah akan kita selesaikan poin ke-95 ini setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian mengatakan, "Falau aqbalna 'ala Allah 'azza wa jalla." Kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap menjalankan tugas kita sebagai rakyat, kewajiban kita, kemudian berdoa kepada Allah, minta agar Allah memberikan hidayah, membuat lebih baik penguasa atau pemimpin kita. Rafa'allahu 'anna ma na'jizu an. Kata beliau, maka Allah akan mengangkat sesuatu yang kita tidak sanggup mengangkatnya, yaitu masalah-masalah yang kita hadapi. Siapa yang sebenarnya pada hakikatnya mengangkat masalah itu? Allah. Ketika dikasih kemudahan karena sebelumnya ada kesulitan, yakinlah dan sadarilah bahwa itu semata-mata karena Allah yang telah mengangkat kesulitan tersebut. Itu dari Allah. Ya, harus meyakini seperti itu. Rafa'allahu 'anna ma na'jizu an. Maka kalau itu yang kita lakukan, berdoa kepada Allah dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai rakyat, karena yang nanti ditanya oleh Allah kepada kita itu kewajiban kita. Sedangkan hak kita yang minta kepada Allah, diganti dengan masuk surga. Orang yang terzalimi pasti disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala nata'allaqu bima na'jizu an. Maka kita tidak bergantung pada sesuatu yang tidak kita mampu. Tadi hak kita yang belum ditunaikan oleh penguasa, kita minta dulu, kita tuntut. Saya baru melaksanakan kewajiban saya sebagai rakyat kalau Anda, wahai penguasa, memberikan dan menunaikan hak saya. Sama seperti pekerja, saya baru mau kerja kalau hak saya di depan. Terima gaji dulu baru kerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Seharusnya kita kewajiban dulu, apa yang menjadi tugas kita, baru kemudian nagih hak. Kan begitu, Pak? Lain halnya kalau memang akadnya di awal. Ini baru bisa dijalankan proyek ini kalau ada uang apa istilahnya, uang dibayar di muka, DP. Nah, disepakati. Boleh, silakan. Tapi kalau kita sebagai pekerja atau karyawan, maka pada asalnya atau umumnya ya kerja dulu baru minta gaji. Fala nata'allaqu bima na'jizu an wa natruku ma nastati'u, dan kita meninggalkan apa yang kita mampu, yaitu kewajiban kita menjalankan tugas semampu kita jalani. Adapun yang bukan urusan kita, seperti hak-hak yang belum ditunaikan, serahkan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu bagaimana cara mengembalikan hak kita yang belum ditunaikan atau hak kita yang terzalimi. Dengan cara Allah, itulah yang terbaik. Kata beliau, membawakan sebuah kesimpulan, dan ini menutup kajian kita malam ini. Membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat 286. Ini ayat terakhir, ya Pak ya. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan.
Dengan kata lain, Allah tidak mungkin memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang Islam untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan penguasa, melainkan sesuatu yang sangat mungkin untuk dijalani. Gak mungkin Allah perintahkan untuk taat kepada ulil amri kalau itu sesuatu yang gak mungkin dan gak kuat kita laksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa, setiap jiwa kecuali wus'aha. Wus'anya. Wus' itu apa? Sesuatu yang dia mampu. Oleh karena itu, seiring dengan itu kami menghimbau, mengingatkan kembali apa yang sudah kita simpulkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita, bukan dalam rangka menjilat penguasa, gitu ya. Dan kita tetap taat serta patuh kepada penguasa kita walaupun mereka zalim, bukan karena kita mendiamkan kemaksiatan atau kemungkaran, tetapi karena kita mempertimbangkan maslahat dan mudarat, efek positif dan negatif ditimbang. Semakin seseorang itu memiliki kebijaksanaan atau hikmah, maka dia akan semakin banyak mempertimbangkan, dan dia akan tidak tergesa-gesa di dalam menyimpulkan. Seimbang, ya. Begitulah seharusnya seorang mukmin atau seorang muslim bersikap terhadap penguasanya. Demikian, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan menjadi bekal kita untuk, atau penguatan kita untuk melaksanakan tugas yang berat ini sebagai rakyat. Kalau pemimpinnya adil, nggak ada masalah. Bukan itu fokus masalah kita. Kalau bahasa anak muda sekarang, POV-nya bukan itu, point of view-nya, ya. POV-nya adalah ketika pemimpin atau penguasa itu zalim. Kalau zalim saja, kita wajib masih harus taat dan patuh serta tunduk karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Apalagi kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang berkompetensi, pemimpin yang bijak, pemimpin yang luar biasa, pemimpin idaman, maka harus lebih taat dan sayang lagi kepada pemimpin seperti itu. Ya, intinya tolong di saat kita tahajud di sepertiga malam terakhir, kemudian antara azan dan iqamah, di waktu-waktu yang mustajab, tolong selipkan doa untuk kebaikan penguasa kita, siapapun penguasanya, ya, siapapun penguasanya. Saya pernah diomongi waktu zaman-zaman pemilu dulu. Saya ketika khutbah doanya dengan telunjuk begini. Orang-orang ngira, Pak Ustadz pilihannya nomor ini gitu. Padahal siapapun yang dapat nomor ini, saya mendoakan untuk kebaikan semua. Bukan berarti saya pilih nomor telunjuk. Karena memang syariat Nabi, beliau ketika berkhutbah, doa untuk kaum muslimin, beliau dengan isyarat telunjuk. Bukan dengan kedua tangan. Kapan kedua tangan? Ketika khutbah Jumat, beliau pada saat minta hujan. Tapi ketika bukan konteksnya minta hujan, di hari Jumat, beliau hanya mencukupkan diri dengan telunjuk tangannya atau jari telunjuknya, maka kita sebagai umat yang mencintai beliau, tidakkah cukup dengan sunnah Nabi? Merasa lebih afdol atau merasa ya Nabi, karena Nabi maka cukup satu telunjuk. Kita bukan Nabi dengan dua tangan.
Di mana ittiba'nya? Kita contoh pribadi yang terbaik, yang paling dekat dengan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salat dan salam untuk beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.